Oke, welcome back. Udah lama ya kita nggak ngebahas update nih dari manga Boruto sendiri. Udah sekitar 1 bulanan lah mungkin DRTV itu selalu menyajikan pembahasan mengenai One Piece dan update terbarunya. Nah di minggu depan nih spoiler untuk chapter baru manga Boruto chapter 69 itu sudah keluar. Namun sebelum spoiler itu keluar, kita terlebih dahulu mencoba membuat spekulasi mengenai apa saja yang akan terjadi di manga Boruto chapter 69 nanti. Pertarungan besar kembali terjadikah atau Ko dan Eida akan kembali mundur dan kembali ke markas mereka untuk kembali menyusun rencananya itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas nih mengenai prediksi Boruto chapter 69, duel antara Cyborg Amado. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian nih yang tidak suka spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Nah di chapter terakhir nih manga Boruto itu dikejutkan dengan kemunculan Delta atau yang sekarang dipanggil sebagai Bronco itu, dan juga kedatangan Code serta Eida ke desa Konoha sendiri. Sudah sangat jelas nih jika kedatangan Code ini adalah untuk meminta Amado membuka limiter di dalam tubuhnya itu. Namun seperti yang kita tahu, rencana Code itu sudah terbaca oleh Shikamaru Nara. Bahkan Shikamaru dengan sengaja menjebak Code agar dengan sendirinya mendatangi Amado itu. Dan ya, rencana Shikamaru itu berhasil. Di saat Shikamaru hanya berdua dengan Amado di labnya itu, Code muncul di tanda cakar yang sudah ditinggalkan di leher Shikamaru sendiri sebelumnya. Disinilah Ino dan para ninja tipe sensor Konoha sudah mengetahui kedatangan Code itu dan berniat mengirim bantuan untuk datang ke tempat Shikamaru. Namun Shikamaru justru melarang Ino mengirim orang datang ke lab Amado itu. Nah, Shikamaru hanya meminta agar Ino memberitahu Naruto dan yang lainnya saja. Mungkin di sini nih nantinya akan selain Naruto dan Ino akan memberitahukan situasi Shikamaru ini hanya kepada Sai dan juga Sasuke saja. Oke. Yang menariknya di sini adalah Eida yang juga ikut muncul di hadapan Shikamaru itu dan juga Amado secara langsung kali ini. Entah apa yang sudah direncanakan oleh Amado nih dan juga Eida kali ini. Ada spekulasi yang mengatakan jika rencana dari Eida adalah membocorkan semua rahasia Amado kepada semua orang di desa Konoha sendiri. Mulai dari rahasia besar Amado yang menciptakan Kashin Koji dari sel Jiraiya, tujuan dari Amado yang sebenarnya, bahkan juga mungkin pula nih mengenai alasan kenapa Amado sangat terobsesi dengan karma Kawaki sendiri. Semua akan dibongkar Eida kepada para shinobi Konoha di chapter depan nanti. Nah kita masuk ke spekulasi yang kedua nih. Chapter 69 nanti akan kembali terjadi sebuah pertempuran besar antara pihak Code sendiri dengan pihak Konoha itu. Seperti yang kita tahu pula di chapter yang lalu, Shikamaru memang meminta Ino untuk hanya memberitahukan kedatangan Code ini kepada Naruto dan mungkin Sasuke serta Sai. Namun besar kemungkinan Boruto Sarada serta Mitsuki juga akan datang ke lab Amado nantinya. Mereka memang tidak diberitahu nih mengenai kedatangan Code sendiri. Namun mereka tahu jika Code berada di desa karena Boruto sudah merasakan kehadiran cakra Code di dalam desa itu. Kalian tentu masih ingat kan bagaimana Boruto di chapter sebelumnya yang dapat merasakan cakra Kawaki yang secara perlahan menjauh dari desa Konoha sendiri. Padahal pada saat itu Boruto belum 100% menjadi seorang Otsutsuki. Nah sekarang tentu ceritanya berbeda kan. Menurut Eida, alasan kenapa Boruto bisa merasakan cakra Kawaki adalah karena Boruto dan Kawaki memiliki ikatan yang spesial. Bisa jadi nih karena sesama Otsutsuki atau karena sesama pemilik karma pula. Nah sedangkan menurut Kawaki sendiri, alasan kenapa Boruto bisa merasakan keberadaannya adalah karena Boruto juga seorang Otsutsuki ataupun karena ada keselarasan antara karma di antara mereka berdua. Pada dasarnya karma mereka berdua itu memiliki kesamaan. Dan intinya seorang pemilik segel karma dapat merasakan keberadaan dari pemilik karma yang lain. Nah inilah yang mendasari nih spekulasi ini jika Boruto dapat merasakan cakra Kawaki melalui karmanya itu, dan tentu saja dia juga bisa merasakan cakra Code yang juga seorang pemilik segel karma pula. Karena sebelumnya Boruto mengatakan jika dapat mengendalikan kekuatan Otsutsuki-nya itu dengan lebih baik nih, mungkin Boruto saat ini pun juga sudah bisa menggunakan kemampuan portal dimensinya dengan lebih leluasa lagi. Dengan begitu pun dia akan lebih cepat sampai ke tempat Code dan mencegah Code untuk dapat membuka limiternya dengan sangat cepat. Nah spekulasi selanjutnya itu adalah duel antara cyborg buatan Amado sendiri.
Di panel terakhir chapter 68 yang lalu diperlihatkan Delta yang sudah bersiap meluncurkan tendangannya ke arah Eida yang baru saja keluar dari tanda cakaran Code sendiri. Karena itu banyak berspekulasi nih jika chapter 69 nanti akan terjadi duel antara mereka berdua. Namun ini hanya kemungkinan sangat kecil, pasalnya seperti yang kita tahu pula Eida ini sama sekali tidak memiliki skill untuk bertarung. Satu-satunya kemampuan Eida hanyalah kekuatan mata yang mampu melihat segalanya itu saja. Setidaknya itulah yang sudah diungkapkan sejauh ini. Berikutnya tentu belum ada yang tahu. Lagi pula nih, Eida itu masih memiliki Demon selaku pedangnya atau kesatrianya itu, jadi akan lebih masuk akal jika Demon lah yang berdua melawan Delta di chapter 69 nanti. Meskipun Delta mempunyai berbagai alat sense ninja yang sangat mengerikan nih, semisal laser penghancurnya itu, laser Delta ini memiliki daya hancur yang sangat besar nih, bahkan kemampuan regenerasi tidak akan berguna sama sekali di hadapan laser milik Delta. Namun di hadapan Demon ini tentu ini tidak akan ada gunanya nih, bahkan justru akan menjadi senjata makan tuan untuk Delta nantinya kalau dia tidak hati-hati tentunya. Nah, semakin kuat serangan laser Delta yang dikeluarkan itu, maka semakin kuat pula serangan laser itu berbalik ke arah Delta sendiri. Dan dalam sekejap Delta itu pasti akan langsung hancur setelah menerima serangan sendiri jika faktanya seperti itu. Akan tetapi Delta seharusnya sudah mengetahui mengenai Eida dan juga Demon ini, jadi mungkin di sini Delta akan lebih berhati-hati lagi nih dan tidak tergesa-gesa seperti biasanya. Dan spekulasi yang terakhir adalah pada akhirnya Shikamaru benar-benar mati di tangan Code. Nah, seperti yang kita tahu nih, sebelum nyawa Shikamaru itu sudah hampir melayang di tangan Code sendiri, namun Code masih mengampuni nyawa Shikamaru karena Shikamaru akan dijadikannya kunci untuk rencananya masuk ke dalam desa Konoha dan menemui Amado. Ini tentu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk Code dapat menemukan lokasi Amado di desa Konoha dengan memanfaatkan Shikamaru ini. Dan tentu ini Code tidak hanya main masuk aja dan datang ke desa Konoha tanpa adanya persiapan. Code sendiri bukanlah tipe orang yang seroboh itu. Pasti Code sudah menyiapkan semuanya nih dengan sangat matang, dan salah satunya dengan membawa Eida dan juga Demon bersamanya ke desa Daun. Dan seperti yang sudah dijelaskan di spekulasi-spekulasi sebelumnya, datangnya Eida ini bisa saja akan membongkar kedok Amado yang sebenarnya. Sedangkan untuk Demon sudah jelas jika kekuatan reflektornya itu sangat bisa diandalkan di segala situasi. Jika Naruto dan lainnya tidak segera datang ke lab Amado, maka dipastikan Code akan dengan mudah membuat Amado melepaskan limiternya itu. Dan jika Code sudah berhasil melepaskan limiternya dan mendapatkan kekuatan sejatinya itu, tahu sendirilah ya siapa orang pertama yang akan Code habisi terlebih dahulu. Ya, dia kemungkinan terbesarnya adalah Shikamaru Nara. Pasalnya Shikamaru yang masuk ke dalam target balas dendam dan orang yang harus dibunuh oleh Code itu sendiri. Dan sebagai catatan di sini nih, bahwa saat ini pun Shikamaru sebenarnya adalah orang yang menyusun strategi bagaimana Code itu bisa masuk ke desa Konoha, karena dia sadar sesuatu telah mengikuti dirinya dan setelah ia tertangkap oleh Code saat itu. Jadi karena itulah nih, Shikamaru sendiri juga telah menyiapkan dari berbagai kekuatannya itu, salah satunya adalah cyborg buatan Amado, dan itu adalah Delta versi yang kedua. Nah, tentu itu adalah untuk melawan Code dan juga Eida serta Demon. Nah, ini akan sangat menarik nih untuk kedepannya. Oh ya guys, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desainnya kekinian. Nah, di chapter pertama ini udah ada dua desain ya bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTB sendiri. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya dan perpaduan culture-nya sendiri. Dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan culture cast-nya itu. Dan next di chapter yang kedua nanti nih, DRTV itu sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri, dan tentunya adalah anime-anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai prediksi singkat nih untuk Boruto chapter 69. Setelah lama kita nggak membahas tentang Boruto, duel antar cyborg Amado itu. Jangan lupa saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you dalam nonton dari RTV and we'll be come back.